Di tempat lain, ada sepasang suami istri yang tak kalah romantis dalam menjalin hubungan asmara. Bersama pasangan halalnya, Mas Zaki tidak menyesal menikahi seorang janda sepertiku, tanya Safia ketika ia dan sang suami selesai melaksanakan ibadah sholat Isya. Menyesal kenapa? Malah Mas sendiri yang beruntung, jawabnya tersenyum. Kemudian mengulurkan tangan kanannya. Safia menyambut uluran tangan suaminya, lalu menciumnya dengan takzim. Maaf, Safia tidak bisa menyerahkan mahkota yang selama ini Safia jaga. Untuk yang pertama, pada Mas Zaki. Lirihnya menundukkan kepalanya. Lelaki itu tersenyum, kemudian mengarahkan jari telunjuk ke bibir sang istri. "Shh, sudah, kamu jangan berbicara seperti itu lagi. Apapun yang ada dalam dirimu, Mas sangat bersyukur bisa memiliki seorang istri yang sangat cantik." Safia tersipu malu, menyembunyikan rona merah di wajahnya. Meskipun rasa cinta itu belum melekat di hatinya. Namun, wanita itu berjanji akan terus berusaha untuk mencintai lelaki yang berada di dekatnya. "Apa sudah boleh?" tanya Ustadz Zaki. Wanita itu mendongak, menatap lekat wajah tampan lelakinya. Safia siap lahir batin untuk mengabdi kepada Mas. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada tangan kekar yang melingkar di perutnya. Entah kapan, lelaki itu sudah berada di belakangnya dengan jarak yang sangat dekat. Bahkan tak ada lagi yang membatasi keduanya, kecuali pakaian yang mereka kenakan. "Sebelum kita melakukannya, kamu mau anak laki-laki yang lucu atau anak perempuan yang mirip dengan Zahra?" tanyanya seraya membenamkan wajah di tengkuk leher jenjang istrinya. Tubuh Safia menegang karena ucapan sang suami. Entah kenapa rasanya ada getaran yang menjelajar di relung hatinya. "Mas Zaki ingin segera mempunyai anak?" tanya Safia gugup. Siapa yang gak mau punya anak dari istri yang cantik dan salihah ini? Nanti keturunan kita juga akan menjadi pribadi yang salih dan salihah, sama seperti ayah dan ibunya. Perlahan Safia menoleh ke arah wajah sang suami. Namun, jika punya anak nanti, apakah Mas Zaki bisa berlaku adil pada Zahra? Ustadz Zaki menghela napas panjang, kemudian mengubah posisi duduk istrinya hingga keduanya berhadapan. Dengan kening yang saling bertautan, "Mas tidak akan pernah membedakan anak-anak kita nantinya. Lagian Zahra putriku kok. Itu berarti dia anak kesayanganku juga. Sudah, kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh." Safia tersenyum melihat suaminya yang begitu tulus mencintai dirinya dan juga bertanggung jawab untuk menjadi seorang ayah untuk putrinya. Meskipun Zahra bukan anak kandung Ustadz Zaki, namun lelaki itu sudah menganggap Zahra seperti anak kandungnya sendiri. "Terima kasih
Mas, karena telah bersedia menjadi suami Safiyah. Ada syaratnya. Syarat? Tanya Safiyah tak paham. Ustadz Zaki tersenyum manis. Itu, tunjuknya ke arah ranjang. Safiyah tersenyum malu. Baru saja hendak menutupi wajahnya yang bersemu malu, tiba-tiba tangan kekar itu mengangkat tubuhnya. Refleks, hal itu membuat Safiyah mengalungkan tangan ke leher sang suami. Perlahan Ustadz Zaki membaringkan tubuh istrinya, kemudian membacakan doa di ubun-ubun kepala sang istri, hingga mereka berdua melaksanakan ibadah yang sah di mata hukum maupun agama. Kau ku talak, talak, talak. Sekarang kamu bukan istriku lagi. Air mata wanita itu mengalir deras ketika sang suami menjatuhkan talak kepada dirinya. Ia tak bisa berbuat apapun kecuali menangis, meratapi nasibnya. Semua itu bermula ketika wanita jalang itu masuk ke dalam rumah tangga yang ia bangun bersama suami tercinta. Namun, angan tinggal kenangan. Semua telah terjadi. CK. Makanya, kalau punya suami itu dijaga, biar nggak melirik perempuan lain. Dasar istri kampungan, ucap wanita itu kepada wanita yang baru saja ia rebut suaminya. Sekarang kamu lihat, aku sedang mengandung anak calon suamiku, ucapnya lagi sambil mengelus perutnya yang sudah agak membuncit. Tega kamu, Mas. Kamu lebih memilih perempuan murahan dibandingkan dengan anak dan istrimu yang selalu setia, menemani dan juga mendampingi hidupmu, ujar wanita itu membela, sembari memandangi wajah tampan anaknya yang berada di dalam dekapan. Silahkan kamu urus anak itu sendiri, karena sebentar lagi aku akan mempunyai anak dari calon istriku. Wanita itu pasrah, kemudian membawa bayi kecilnya dan juga sebuah koper yang berisi pakaian yang ia punya selama menjadi istri lelaki itu. Kemudian dua orang tersebut masuk ke dalam rumah, menikmati indahnya cinta yang mulai menggelora, namun tanpa adanya ikatan yang sah. CK. Seandainya itu terjadi pada keluarga kecil itu, pasti aku akan sangat senang melihatnya, Rani berucap sendiri ketika menonton televisi yang sedang menayangkan sinetron Ikan Terbang yang berjudul Suamiku Direbut Pelakor. Wanita itu terus memikirkan bagaimana cara agar bisa memiliki lelaki itu sepenuhnya. Rani rela kabur dari acara pernikahan dirinya sendiri hanya karena keinginannya untuk bisa mendapatkan lelaki yang sudah menjadi milik orang lain. Tunggu sebentar lagi, pasti aku akan menghancurkan rumah tangga mereka. Seringainya penuh kemenangan. Aku mencintaimu, Raihan Malik. Bersambung.